Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tajiri Ramawati, NIM 20410301016. Di sini saya mendapatkan tugas UTS Kapital Selekta Dakwah, yaitu berdakwah tentang kisah Nabi Isa. Sebelum saya lanjut, mari kita lihat singkat video tentang kisah Nabi Isa. Kisah mengenai Nabi Isa putra Maryam, seorang nabi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, terlahir tanpa ayah, tapi lewat rahim seorang ibu yang mulia, dan dia adalah Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah pernah menciptakan Sayyidati Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tanpa ibu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan Sayyidati Maryam melahirkan anak tanpa ayah. Singkat kisah, setelah dilahirkan oleh Sayyidati Maryam, disitulah timbul prasangka buruk dari banyak Bani Israel. Jadi mereka menuduh Sayyidati Maryam yang tidak-tidak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidati Maryam? Jadi diberikan isyarat, kalian tanya saja langsung sama bayinya. Akhirnya mereka berkata, gimana ceritanya kita bicara sama anak yang masih bayi? Disitulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Isa mukjizat yang sangat banyak. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan Allah mengizinkan beliau bisa menyembuhkan orang yang buta. Pernah dikatakan bahwasannya dalam tafsir, Nabi Isa pernah mengumpulkan 50.000 orang, semuanya kena sakit, yang obatnya nggak ketemu. Beliau berdoa dan langsung sembuh semua. Siapa penyembuhnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan mukjizat itu kepada Nabi Isa. Dan aku menghidupkan yang wafat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian betul-betul beriman, kedatangan Nabi Isa selain mengajarkan kepada Bani Israel untuk bertauhid kepada Allah, Nabi Isa mengatakan, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka sembahlah Allah yang satu, tiada Tuhan selainnya. Kedatanganku untuk membenarkan kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum aku, dan aku datang membawa kabar gembira untuk kalian semua. Kabar gembira untuk kalian semua. Akan datang seorang Nabi, akan datang seorang utusan Allah, datangnya persis setelah aku. Dia adalah Nabi Ahmad, nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membawa kabar gembira akan datangnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapapun yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia harus mengimani seluruh nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah karuniakan kelebihan kepadanya sebagai pimpinan para nabi dan rasul dan penyempurna risalah kenabian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di usia 33 tahun, usia kahla, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat di akhir zaman, Nabi Isa akan kembali ke muka bumi dan menerangkan tentang ajaran para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam, dan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad. Di video singkat tentang kisah Nabi Isa yang tadi saya tampilkan, bisa kita lihat nih, bisa kita pahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan indah kisah Nabi Isa di Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 6 sampai 40 yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa, dan tentang perjuangan Ibu Maryam membesarkan Nabi Isa. Ibu Maryam diberi anugerah, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak laki-laki yang diutus Nabi tanpa seorang ayah.
Hal ini menjadikan Ibu Maryam difitnah, dituduh, dan dicela oleh para tetangga di sana karena tidak ada sosok laki-laki atau dikira hamil di luar nikah. Hal ini membuat hati Bu Maryam sakit dan merasa sedih. Namun, Malaikat Jibril terus mendampingi untuk menghibur Bu Maryam agar tidak sedih dan selalu tabah dan sabar. Bisa kita ambil nih dari hikmah barusan yang sudah saya jelaskan, bahwa segala fitnah yang telah diberikan oleh orang lain, segala celaan, segala tuduhan, kita harus tetap bisa menghadapi semua yang sebenarnya itu gak terjadi. Jadi kayak siapapun dari orang yang terus menghina kita, memfitnah kita, melakukan hal-hal bodoh atau melakukan hal-hal yang tak terpuji, namun kita tidak melakukan hal itu, ya udah gak apa-apa gitu. Kita tinggal sabar aja, kita tinggal tabah aja, kita tinggal diam aja. Karena ada hadis yang mengatakan juga, yang artinya begini, lakukanlah apa yang menurut kamu benar, biarkanlah mereka menilai. Karena tidak semua orang harus suka padamu. Yang suka akan tetap suka dan yang tidak suka tidak akan tetap suka. Sekalipun kamu mau berbuat baik kepada orang yang mungkin membencimu, tapi kalau pada dasarnya dia membencimu dan masih tetap ingin membencimu, dia akan tetap membencimu. Jadi lakukan apa yang menurut kamu benar, lakukan yang menurut syariat agama benar, dan biarkan mereka menilai. Jadi ya itu bisa kita gunakan buat kehidupan sekarang, bahwa pada zaman yang semakin canggih ini, pada zaman era yang semakin menggila atau ya bahasanya lah, sudah banyak sekali nih korban-korban fitnah, korban-korban tuduhan. Jadi ya kita sebagai manusia yang beragama Islam, manusia yang percaya akan ada segala keajaiban, segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita lakukan aja yang terbaik. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sampaikan kepada kita, itu terserah mereka. Kita tinggal ambil hikmahnya aja. Dan di sana juga Nabi Isa menjelaskan bahwa kita sebagai manusia ini harus tetap rajin beribadah, terutama tentang sholat nih. Nah, setelah sholat kita juga jangan lupa nih menularkan rezeki kita yang telah Allah kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap rezeki yang ada dalam diri kita, rezeki yang Allah telah kasih itu sebenarnya itu tidak 100% atau tidak semuanya itu milik kita, namun harus ada beberapa persen yang harus kita sumbangkan. Nah, itu adalah kewajiban yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan itu termasuk rukun Islam. Setelah kita wajib sholat, wajib zakat, kita juga harus berpuasa. Di sana juga menjelaskan tentang puasa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Nah, setelah itu, setelah berpuasa nih, kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa haus. Dari situ kita juga bakal mempunyai rasa simpati untuk menolong orang yang mungkin rezekinya itu tidak selancar kita ya. Jadi kayak masih hidup di jalanan atau bagaimana lah, kita tuh bisa tuh zakatin beberapa rezeki lebih kita. Dan jangan lupa juga kita harus ikhlas, karena gak perlu banyak zakat, tapi secukupnya aja. Yang penting itu keikhlasan di dalam hati kita. Karena semua itu berawal dari hati, ikhlas. Terus setelah kita sudah berzakat nih, jangan sampai ini kita sombong gitu. Karena kebanyakan juga di zaman sekarang ini zakat itu biasanya dijadikan konten ya, dijadikan video YouTube, TikTok gitu. Ya kita kan nggak pernah tahu nih hati manusia seperti apa. Cuman jika emang mau dijadikan kayak gitu tuh jangan terlalu disombongkan gitu, atau kayak nominalnya berapa kan. Nah, kita tinggal video buat hikmah aja, tapi jangan video dengan menyombongkan kayak aku bakal nyumbang nih 1 juta gitu. Jangan, kita videoin aja, kita kasih orang uang itu gitu. Itu cuman buat hikmah, buat berdakwah juga, karena berdakwah pada zaman sekarang ini bukan cuman
sebagai ceramah aja, tapi bisa juga dari konten, bisa juga dari video-video gitu yang baik gitu. Jadi niat kita tuh berdakwah, biar orang tuh bisa mengambil hikmahnya, biar orang juga bisa menularkan rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kita juga gak boleh nih kayak kita ngerasa eh, berat hati ya, atau ngerasa iri gitu ngelihat orang-orang yang lebih kaya dari kita atau lebih, karena semuanya tuh udah ditakdirkan oleh Allah tentang rezeki, mati, umur dan jodoh. Itu udah semua. Jadi kayak ya iri tuh gak ada untungnya guys. Terus